Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan kelima tahun liturgi A dengan tema Kamu adalah terang dunia dan terangmu harus bersinar di depan semua orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa di surga. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SC, KUR dari lingkungan Andreas, tata laksana dari lingkungan Yakobus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pemuka, Umat Dimohon Berdiri. Intensi misa pada pagi hari ini, kita mendoakan arwah bersama Lucy Kokong, bagi Mama Teresia Ani Kokong yang 7 tahun yang lalu menghadap Tuhan, Papa Thomas Kokong yang 22 tahun lalu menghadap Tuhan, dan Kakak Joni Kokong yang 1 tahun lalu menghadap Tuhan. Juga bersama dengan para suster komunitas Rivotorto, berdoa untuk Suster Maria Anunciata FCH yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga saudari-saudara kita yang kita kenangkan hari ini, kita doakan hari ini, sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi sanak keluarga, juga bagi kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Saudari dan saudaraku, hari ini kita hendak merayakan Ekaristi, hari Minggu Biasa Pekan yang kelima. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan mengajak kita, juga mengarahkan kita sebagai garam dan terang dunia yang akan memberikan rasa, corak yang khas, yang unik, juga akan memberikan terang karena kita sebagai anak-anak terang. Maka mari kita membuka hati kita atas sabdanya itu
dan kita sambut perayaan keselamatan ini dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengagungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup yang sejati. Kami mohon terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putra-Mu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar
Ia murah hati, orang miskin diberinya dharma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Adik-adik yang di depan, selamat pagi. Pada tidur ini. Sekali lagi, selamat pagi. Mereka masih ada dalam kepak ibunya itu ya, terdiam itu ya. Saudari dan saudaraku, ada dua kebutuhan mendasar yang seringkali tidak kita sebut secara spesifik ketika kita ditanya apa kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, dan papan itu kan. Pakaian, lalu rumah itu ya. Apa itu dua hal itu, dua kebutuhan mendasar itu? Garam dan terang. Mengapa saya katakan mendasar atau sangat vital? Kalau masak tanpa garam, tentu kita yang punya cita rasa Indonesia Timur, itu ya, orang yang Timur itu sangat peka dengan rasa di lidah, tentu kita akan mengatakan hambar. Kalau dikatakan hambar, kalau dikatakan tak berasa, artinya tidak mendapatkan sesuatu. Apalagi terang menjadi sangat vital untuk hidup kita sampai dengan hari ini. Kita tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba kita tidak mendapat matahari dan kita akan gelap terus. Tentu kita akan tersiksa. Apalagi kalau kita tidak ada penerangan dari listrik, kita akan tersiksa itu. Maka dalam permenungan ini, saya mengajak Anda semua untuk berfokus dari kata-kata Yesus. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata-kata Yesus ini saya bagi menjadi 3 untuk kita manai dari 3 pokok permenungan. Yang pertama, menjadi garam dan menjadi terang ini adalah identitas kita sebagai orang beriman. Lalu yang kedua, terang itu tampak di dalam kasih yang real, yang konkret. Dan yang ketiga, kesaksian iman itu selalu bertumpu kepada Allah. Yang pertama, menjadi garam dan terang itu adalah identitas orang beriman. Tadi Yesus tidak berkata berusahalah menjadi terang atau berusahalah menjadi garam. Atau Yesus tidak mengatakan latihlah dirimu supaya menjadi garam atau latihlah dirimu supaya menjadi terang. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan dengan tegas, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya, sejak kita dibaptis, identitas itu sudah melekat pada diri kita sebagai orang beriman. Jadi identitas sebagai garam yang bisa memberi rasa yang sedap, yang enak, juga terang menyinari sehingga kebaikan Allah itu tampak. Itu menjadi identitas kita sebagai orang beriman. Maka kita mesti bertanya terus, apakah hidupku berfungsi sebagai garam dan terang atau sama sekali tidak? Dan garam tentu kita tidak menunjukkan kepada kita bahwa garam itu rasanya itu ditunjukkan kepada kita. Tidak, garam tidak kelihatan asinnya, tetapi tanpa garam maka kehilangan rasa yang lain, tidak ada pelengkap. Juga demikian terang tidak pernah berbicara, saya mau menerangimu, saya mau datang, tidak. Dia tidak berbicara tetapi kehadirannya mengusir kegelapan. Maka tadi di dalam bacaan yang kedua, bahwa terang itu terbit dari gelap. Enggak mungkin ada terang tiba-tiba terbit terang lagi, tidak ada. Maka besok ketika Vigili Paskah bagaimana upacara cahaya itu menunjukkan sang cahaya sejati itu menyingkapkan kegelapan dunia. Demikian juga ketika kita sebagai orang beriman hidup di dalam terang Allah, bukan
soal kita mau menjadi penguasa terang itu sendiri yang harus menonjol, tetapi bagaimana memberi dampak. Identitas hidup kita sebagai terang, sebagai garam, tentu akan menjadikan lingkungan di sekitar kita juga akan mendapatkan rasa yang enak itu tadi. Melalui kehadiran kita, perilaku kita tentu perilaku yang baik, yang menimbulkan rasa enak itu. Dan sekaligus terang yang akhirnya juga membawa orang untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima, yang kita juga bagikan. Lalu yang kedua, terang itu tampak dalam kasih yang real atau konkret. Ini terkhusus tadi disebutkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Nabi Yesaya menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana terang Tuhan itu tampak. Yaitu ketika kita membagi roti tadi dikatakan kepada yang lapar, membuka pintu bagi yang miskin, dan tidak menutup mata terhadap penderitaan dan kesulitan sesamanya. Dan bagi kita sekarang bisa memaknainya bahwa terang bukan pertama-tama soal kita berdoa dengan indah, beribadat dengan rutin, lalu tetapi tanpa ada gerakan yang mengantar kita kepada terang itu, menghadirkan terang itu sendiri. Bahwa ibadat yang indah, ibadat yang rutin yang kita lakukan semestinya menghasilkan terang bagi yang lainnya. Maksudnya apa? Terang yang menjadikan kita mempunyai hati bisa melihat kesulitan orang lain. Membuat tangan kita tergerak untuk menolong dan membuat hati kita juga semakin peduli. Maka setiap kebaikan kecil yang kita buat, kita lakukan untuk siapapun itu, itulah cara kita mengurangi kegelapan itu sendiri. Kita tidak bisa menghalau semua kegelapan, tetapi setidaknya kita bisa mengurangi kegelapan dalam hidup kita sendiri maupun juga hidup orang lain. Dan yang terakhir, bahwa kesaksian iman itu bertumpu kepada kuasa Allah. Paulus dalam bacaan yang kedua tadi mengingatkan bahwa kesaksian iman tidak bertumpu pada kehebatan manusiawi kita, kepandaian, kecerdasan kita, atau hal yang kita unggulkan di dalam diri kita, melainkan bertumpu kepada kuasa Allah sendiri yang memampukan kita menjadi garam dan terang. Terang tidak perlu berteriak seperti tadi saya katakan. Dia dalam diam, dia tiba-tiba muncul. Cukup menyala. Garam juga tidak perlu menonjol. Kalau kelebihan garam tentu menjadi tidak enak, menjadi tidak sedap. Cukup dia larut dan memberi rasa atau melengkapi rasa yang lainnya. Karena itu ketika dalam peziaran hidup kita bersama yang lain, kita berjuang dan berusaha untuk hidup jujur, hidup saleh, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka di sana sebetulnya kita sedang berjuang untuk menjadi terang. Ketika kita mau memberikan hati kepada mereka yang barangkali memusuhi kita, di sana kita sedang berjuang juga menjadi terang. Ketika kita mau berbagi di tengah budaya egoisme barangkali, persis di sana sebetulnya kita sedang berjuang menjadi garam itu sendiri. Saudari dan saudaraku, di sebuah gereja yang tua yang masih menggunakan kaca patri seperti ini, banyak orang datang ke gereja itu. Dia tidak bermaksud mengagumi kaca patri itu, tetapi dia mengagumi bagaimana sinar yang terpancar dari luar membuat perpaduan warna dalam kaca patri itu menjadi indah. Tetapi apa yang terjadi ketika kaca itu menjadi buram, tidak jernih, maka perpaduan itu tidak menunjukkan keindahan. Barangkali juga sama dengan kita ketika kita berjuang untuk menjadi terang, menjadi garam. Dari dalam diri kita, kita juga harus membersihkan hal-hal yang mengganggu, menghalangi terang itu sendiri, rasa garam itu sendiri. Maka mari saudari-saudaraku kita berusaha untuk menjaga hati kita
agar garam dan terang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menerangi kita, menerangi orang-orang di sekitar kita, bukan melihat kebaikan dalam diri kita, tetapi kebaikan Allah yang kita pancarkan di dalam perilaku setiap hari. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, kita adalah garam dan terang dunia, maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan sebagai terang dunia. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu-lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi kita sendiri di sini, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta serta menghayati suka duka sesama kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami kenangkan dan kami doakan saudari-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Bapa. Mama Teresia Ani Kokong, Papa Thomas Kokong, Kakak Joni Kokong, dan Suster Maria Anunciata FCH. Terimalah ke dalam pangkuan kasih dan kerahiman-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah mereka sebagai pendoa yang setia bagi sanak keluarga dan kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Besar kasih-Mu
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dari-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, keluarga kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Mama Teresia Ani Kokong, Papa Thomas Kokong, Kakak Joni Kokong, dan Suster Maria Anunciata FCH. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami. Berbahagialah kita yang di
Mari kita doakan tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih padamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada para kudus Allah, doa untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Kegiatan di gereja minggu depan. Hari Sabtu tanggal 14 Februari pukul 14 sampai 16 di Balai Paroki, Seksi Kerasulan Keluarga menyelenggarakan rekoleksi pasutri yang bisa diikuti oleh setiap pasangan suami istri. Rekoleksi dibawakan oleh Romo Haryanto dengan tema Ku Tetap Cinta, PIC Leo. Hari Minggu tanggal 15 Februari ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan bagi para remaja. Rekan-rekan remaja diundang untuk mengikuti seminar spesial Hari Valentine dengan topik Sex Education dan Mental Health yang akan didampingi oleh Romo Rianto SCY dan Ibu Diana Putri. Kegiatan dilaksanakan di ruang Angela Merici pukul 9.30 sampai pukul 12. Diharapkan para orang tua dapat mendukung kegiatan ini dengan mendorong remajanya mengikuti kegiatan ini. PIC Silvi Widodo. Yang kedua, kegiatan bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri. Setiap anggota diundang untuk hadir dalam rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada pukul 10 di Balai Paroki, PIC Christine. 2. Penerimaan dana misa minggu biasa keempat.
Tuhan.